sebagai makhluk kita terbatas, kita memiliki hajat, kita memiliki keperluan. Kita bergantung. Bergantung kepada siapa? Tentunya sebagai orang yang berpikir, yang memiliki akal pikiran sebagai kelebihan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam semesta ini. Mereka yang cerdas pasti berpikir bahwasanya bergantung pasti pada yang terbaik. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber kebaikan, maha baik sumber kebaikan, sumber kemuliaan, sumber keagungan, sumber kegagahan, sumber kekayaan, sumber kekuatan, sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna dan juga di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun juga di dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin. Dengan demikian kesadaran kita akan memberikan kepada kita pengajaran, akan memberikan dorongan juga kepada kita motivasi. Dengan ketergantungan kita kepada Allah, maka tidak ada cara lain kecuali kita kembali. Kecuali kita mengambil saripati dan juga pandangan, anjuran, nasihat, pedoman dan panduan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika kita tidak mengambilnya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seseorang itu tidak mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ditolak karena perbuatannya adalah perbuatan yang tidak benar. Perbuatannya apalagi tidak disesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya itu, amalannya tidak diterima, ucapan-ucapannya juga tidak diterima dan sebagainya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedangkan nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dengan ajaran Al-Qur'an Al-Karim, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala tadi, dan juga contoh-contoh kehidupan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sebagai jaminan keselamatan. Sebagaimana di dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW mengungkapkan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak mungkin akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an Karim maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jaminan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita merasa bahwasanya dengan kemampuannya kita memiliki kelebihan, dengan kehebatan akal kita memiliki kepandaian, dengan harta yang melimpah ruah seolah-olah kita memiliki kekuasaan. Ma'asyiral muslimin, kita ini makhluk. Dan makhluk memiliki keterbatasan. Kita sendiri juga tidak akan tahu berapa lama lagi kita akan kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sedetik ke depan, kita tidak tahu semenit, tidak tahu sejam dan seterusnya. Kemudian kita juga tidak tahu di sekeliling kita ini ada makhluk-makhluk apa saja, bentuknya bagaimana, termasuk jangankan makhluk yang gaib sama sekali. Makhluk yang kecil-kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop seperti microorganism, kita pun tak tahu. Sedangkan kita memahami sebagai orang yang berakal, tindakan-tindakan kita ini berpengaruh. Tindakan-tindakan kita ini memiliki efek. Bukan hanya efek kepada diri kita, efek kepada keluarga kita, bahkan efek kesemestaan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan gelaran kepada baginda Rasulullah SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Artinya, ma'asyiral muslimin, kasih sayang yang dicurahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, perilaku-perilaku akhlak yang agung yang dimilikinya, memberikan pengaruh sampai tembus ke langit yang ketujuh. Ma'asyiral muslimin, ini memberikan gambaran bahwasanya kita ini sesungguhnya tidak memiliki apapun. Kita lahir juga, ma'asyiral muslimin, masya Allah, tidak membawa harta apapun. Bahkan jangankan harta, selembar kain pun tidak. Adakah orang lain sudah memakai rok? Adakah orang lain sudah memakai kerudung? Adakah orang lain sudah memakai celana? Tidak ada sama sekali, ma'asyiral muslimin. Masya Allah.
Kita ini adalah makhluk yang lemah, kita makhluk yang memiliki keterbatasan, memiliki sifat-sifat yang membutuhkan. Karena itu wajar kadang-kala kita sedih, kadang kita menangis, kadang bahkan ada sebagian yang teriak histeris, yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Karena kita sesungguhnya memiliki banyak kelemahan dan kekurangan itu. Kita membutuhkan yang maha agung, yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha suci. Inilah kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kebutuhan itu Allah turunkan kepada kita petunjuk supaya dengan demikian kita hidup tertuntun dengan tertib. Maka siapa saja yang melaksanakan ajaran Islam itu, dia akan berada di atas jalan yang benar. Dia akan berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Al-Karim. Ketika Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Oleh karena itu ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai sebuah gambaran. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak akan lagi mengambil jalan yang lain. Karena jalan yang lain adalah cara berpikir manusia. Jalan yang lain adalah walaupun berkumpul miliaran jutaan sekalipun manusia untuk menuliskan jalan, menuliskan bagaimana metode hidup yang betul dan sebagainya, tidak akan mampu. Orang dia nggak tahu sedetik ke depan kayak apa, nggak tahu sekelilingnya bagaimana. Dia nggak memiliki kemungkinan, akal juga nggak bisa menembus sampai ke langit yang ketujuh. Jangankan langit yang ketujuh, langit pertama yang ada di bumi ini saja kita tidak mampu menembusnya. Pandangan kita tidak sampai. Bagaimana kemudian merasa paling mengerti, paling pintar? Ya pastilah dengan demikian maka akan bisa menyesatkan. Oleh karena itu Allah SWT memperingatkan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Yang maksudnya adalah sekiranya kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di permukaan bumi itu, mereka pasti akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mengikuti hanyalah persangkaan-persangkaan belaka dan mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka sesungguhnya adalah yang lemah tapi mengaku kuat. Mereka yang terbatas tapi mengaku di luar batas, mengaku memiliki kehebatan. Mereka yang fakir, miskin, tapi merasa memiliki kekayaan. Sehingga itulah yang menjadikan mereka berdusta kepada Allah. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi di dalam kajian. Nanti insya Allah di dalam Haqiqah Sufiyah seri yang ke-9 insya Allah. Dan mohon kepada Allah SWT agar kiranya Allah senantiasa membimbing kita, mencurahkan hikmah dan ilmunya kepada kita. Kemudian juga Allah SWT memberikan anugerah kekuatan kepada kita agar terus berada di jalannya. Dan kemudian mengumpulkan kembali kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah, sehingga dengan demikian kita dikumpulkan bersama pimpinan kita baginda Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar. Kemudian diberikan juga anugerah untuk meminum dari telaga yang diberikan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian kita bersama-sama lagi bersilaturahim, saling berkumpul, saling mendoakan di surganya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.